Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herul Tasir, kelas 10 Daraja 4. Ingin membuat video ringkasan materi sejarah tentang proses masuknya dan perkembangan Islam di Indonesia. Agama Islam lahir di Mekah, Arab Saudi. Agama ini diyakini sebagai agama yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia melalui utusannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau lahir pada tahun 570 Masehi. Sejak umur 7 tahun, beliau telah menjadi yatim piatu dan diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib dan selanjutnya oleh pamannya Abu Thalib. Sejak usia 12 tahun, beliau sering mengikut dan menampu pamannya berdagang. Selanjutnya, pada usia 25 tahun, beliau menikahi Khadijah. Pada bulan Ramadan tahun 610 Masehi, saat berusia 40 tahun, Muhammad didatangi oleh malaikat Jibril di sebelah gua yang disebut Gua Hira. Malaikat Jibril menyuruhkan kata Iqra yang artinya bacalah. Terjadilah dialog panjang antara Muhammad dan malaikat Jibril. Melalui dialog ini, Muhammad diangkat menjadi Rasul Allah, dan dari situ dimulai proses turun Al-Quran, kitab suci agama Islam. Khadijah dan sahabat-sahabat Nabi seperti Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan Zaid bin Haritsah tercatat sebagai pemeluk Islam pertama sekitar tahun 613 Masehi. Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam secara lebih terbuka. Tantangan terbesar datang dari suku Quraisy dan penduduk Mekah, sebab ajaran Nabi Muhammad dianggap menghancurkan agama asli Kuat Sani serta kekuasaan mereka atas Ka'bah. Setelah sekitar bertahun-tahun menyebarkan Islam di Mekah, Nabi Muhammad bersama pengikutnya memutuskan untuk hijrah ke Yathrib yang kelak bernama Madinah. Peristiwa yang dikenal dengan nama hijrah ini kemudian digunakan sebagai awal Islam. Di Madinah Islam berkembang pesat. Adapun di Mekah, Nabi harus melalui berbagai rintangan dan terpaksa terlibat serangkaian perang dengan suku Quraisy. Pada tahun 630, Nabi berhasil membebaskan kota Mekah dari kekuasaan suku Quraisy. Perperangan orang-orang Quraisy dan penduduk Mekah mulai memeluk agama Islam dan Ka'bah menjadi kiblat ibadah umat Islam. Hal ini kemudian diikuti banyak suku lain yang berdiam diri atau Jazirah Arab. Nabi Muhammad SAW wafat pada 6 Juni 632 Masehi pada usia 63 tahun. Teori tentang masuknya agama Islam ke Nusantara. Ada 3 teori mengenai proses masuknya agama Islam ke Nusantara, yaitu sebagai berikut. Teori Gujarat didukung oleh Senok. Islam masuk ke Nusantara sekitar abad ke-13 dibawa oleh para pedagang Islam dari Gujarat, India. Ada 2 bukti yang mendukung teori ini. Pertama, batu nisan Sultan Malik As-Saleh, Sultan Samudra Pasai, meninggal tahun 1297, yang bercorak Gujarat, India. Kedua, tulisan warga rola pedagang dan Venesia yang menyatakan pernah singgah di Perpula pada tahun 1252 dan mendapati banyak penduduk beragama Islam serta para pedagang India dalam penyebaran agama tersebut. B. Teori Mekah. Teori ini yang didukung oleh Buya Hamka dan Pancer. Islam telah masuk ke Nusantara sekitar abad ke-7 dibawa langsung oleh para pedagang Arab. Buktinya adalah adanya pemukiman Islam tahun 674 di baras pantai sebelah barat Sumatera. Bukti lain terkaitnya munculnya Islam sebelum abad ke-13 adalah watam seorang wanita di Gresik, Jawa Timur yang tertulis atas nama Fatwah binti Marinom, berangkat tahun 1082, serta temuan sejumlah wakaf Islam di Tralaya, wilayah Majapahit, Tarualan, Jawa Timur, yang menggunakan tahun Saka, bukan tahun Hijrah, dan angka Jawa kuno. Yang terakhir, teori Parsia. Teori yang didukung oleh Hussein Jarsa di Ningrat ini, Islam di Indonesia dibawa masuk oleh orang-orang Persia sekitar abad 13. Bukti pendukung teori ini adalah adanya upacara tabut, upacara memperingati meninggalnya Hasan bin Ali, cucu Nabi Muhammad, di Bengkulu dan Sumatera Barat, Tabui, setiap Tenggara 10 Muharram atau Asyura. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.